Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran matematika. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini masih berkaitan dengan penyajian data, yaitu diagram batang dan diagram garis. Sebelum Ibu mulai untuk menjelaskan materi pada pertemuan hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai untuk membahas materi pada pertemuan hari ini, berikut adalah soal yang nantinya wajib kalian kerjakan. Cara untuk mengerjakan soal ini terdapat dalam video. Jadi, mohon simak penjelasan yang terdapat dalam video dengan seksama. Setelah kamu mengetahui cara mengumpulkan dan mengurutkan data dalam bentuk daftar dan tabel, selanjutnya kamu akan belajar mengenai cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Beberapa bentuk diagram tersebut diantaranya adalah diagram gambar atau piktogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Diagram gambar atau piktogram sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita khusus akan membahas tentang diagram batang dan diagram garis. Diagram batang merupakan salah satu jenis diagram yang menyajikan data dalam bentuk bar atau persegi panjang. Panjang pendeknya bar dalam diagram batang mewakili nilai atau data tertentu. Diagram batang biasanya digunakan untuk mengetahui perkembangan nilai dari suatu data dalam jangka waktu tertentu maupun suatu jenis data dengan beberapa klasifikasi. Perhatikan gambar diagram batang berikut ini. Dalam diagram batang terdapat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar merupakan kategori dan sumbu tegak merupakan frekuensi atau banyaknya data dari setiap kategori. Perhatikan contoh diagram batang berikut ini. Diagram batang ini merupakan diagram mengenai nilai matematika siswa kelas 5. Sumbu mendatarnya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang artinya ini merupakan nilai yang diperoleh oleh siswa kelas 5. Kemudian sumbu tegaknya kita mulai dari angka 0, kemudian intervalnya 2, 0 ke 2, kemudian 4, 6, 8, 10. Sekali lagi dimulai dari angka 0, 2, 4, 6, 8, 10. Perhatikan, nilai 5 diperoleh oleh 4 orang siswa. Nilai 6 diperoleh oleh 7 orang siswa. Kenapa 7 orang siswa? Perhatikan, 6, 8. Intervalnya jaraknya adalah 2, 6 ke 8. Berarti di tengah-tengahnya adalah frekuensi 7. Kemudian, nilai 7 diperoleh oleh 5 siswa. Berada di tengah-tengah 4 dan 6. Kemudian nilai 8 diperoleh oleh 9 orang siswa. Nilai 9 diperoleh oleh 6 orang siswa dan nilai 10 diperoleh oleh 2 orang siswa. Yang perlu ditekankan sekali lagi di sini adalah bahwa
Untuk sumbu tegak dimulai dari angka 0. Kemudian ketika kita memulai angka 0, setelah 0 adalah angka 2, maka selanjutnya tidak boleh menggunakan angka 3. Sebab dari 0 ke 2 jaraknya sudah 2 angka. Artinya sudah langsung 0, 2, 4, 6. Bukan 0, 2, 3, 4, 5. Kecuali kalau memulai dengan 0, 1, 2, 3, 4. Boleh juga nanti menggunakan angka kelipatan 3. 0, 3, 6, 9, 12 atau kelipatan 5. 0, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Tergantung dari frekuensi yang ada. Perhatikan contoh berikut ini. Jumlah lulusan SMA 10 di suatu daerah dari tahun 2001 sampai tahun 2004 adalah sebagai berikut. Nyatakan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Perhatikan, judulnya adalah lulusan SMA 10 tahun 2001 sampai 2004. Sumbu mendatarnya adalah tahun, mulai dari tahun 2000 sampai 2004. Kemudian sumbu tegaknya adalah banyak lulusan atau frekuensi setiap tahunnya. Mulai dari angka 0, 20, 40, 60, 80, 100 sampai 120. Mengapa kita mulai setelah angka 0 adalah angka 20? Karena data terkecil pada tabel tersebut adalah 20. Contoh sebelumnya, data terkecilnya adalah 2. Maka setelah angka 0 kita mulai dari angka 2, 02. Nah, karena contoh soal ini data terkecilnya adalah 20, maka setelah angka 0 kita mulai langsung ke angka 20. 0, 20. Jadi intervalnya 20, seterusnya 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Tidak boleh 0, 20, 30, 40. Karena harus sama. Bila intervalnya 10 maka 10. Bila intervalnya 20 maka selanjutnya adalah 20. Setelah itu, tentukan panjang bar masing-masing data. 2000. Jumlah lulusannya 20. 2001 40 dan seterusnya. Setelah tadi kita belajar tentang diagram batang, selanjutnya kita belajar tentang diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang menampilkan data berupa garis penghubung titik-titik yang memiliki nilai tertentu. Dalam penggunaannya, diagram garis memiliki fungsi yang sama dengan diagram batang, yaitu menyajikan data dalam kurun waktu tertentu. Sumbu mendatar dalam diagram garis menunjukkan kategori dan garis tegak menunjukkan nilai atau data yang diamati. Dan contoh diagram garis berikut ini. Pada dasarnya, menyajikan data dalam bentuk diagram garis caranya sama dengan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang membedakannya hanyalah pada diagram batang menggunakan persegi panjang atau bar, sedangkan pada diagram garis menggunakan garis penghubung titik-titik. Namun, prinsipnya sama. Sumbu mendatarnya merupakan kategorinya, sumbu tegaknya merupakan frekuensi. Caranya pun sama, dimulai dari angka 0, kemudian intervalnya tergantung dari data yang disajikan. Demikian pembahasan materi untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat mengerjakan latihan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.